Bapa, hambamu bersyukur kalau hambamu masih diberi kekuatan, kesehatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi rema, hambamu akan sampaikan, ini akan menjadi titik balik di mana kami yang tadinya mengalami pergumulan yang berat, kami tidak lihat beban itu, masalah itu sebagai beban, tapi masalah itu kesempatan emas. Terima kasih Bapa, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, tetap semangat, jangan melihat masalah jadi beban ya saudara. Kalau masalah itu jadi beban, maka tiap hari kita akan berjalannya makin bongkok, saudara. Tangkep ya. Kita ini ibarat, sering kali saya berkata ibaratnya waktu kita beban berat, Tuhan itu datang ya, kita bawa backpack kan. Nah, Tuhan datang dengan mobil, kasih kita tumpangan. Ayo naik ke mobilku, tapi di dalam mobil backpacknya ndak dilepas, bebannya ndak dilepas. Duduk di mobilnya bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, tapi di dalam mobil itu backpacknya dipikul kemana-mana. Nah ini ya lagu yang tak gendong kemana-mana. Nah dulu sempat viral kan lagu tak gendong kemana-mana. Nah itu kita nggak boleh saudara ya. Hari ini jangan melihat masalah sebagai beban yang berat. Justru beban berat itu bukan masalah saudara. Dosa itu loh beban berat saudara ya. Kalau masalah itu bagiannya Tuhan ya. Saudara mau jadi kanker sembuh, bisa enggak Tuhan itu? Bisa. Saudara hari ini bangkrut, gagal, Tuhan tuh lo cuman balik telapak tangan. Kalau hari ini dia mau pulihkan yang bangkrut, tiba-tiba dikirimlah orang untuk tolong saudara, selesai. Hari ini apa masalah kita? Pergumulan suami belum pulang, istri belum pulang. Begitu suami dijewer sama Tuhan, balik-balik. Kalau sudah waktunya Tuhan buka pintu, ya pasti pintu terbuka. Walaupun ada 1000 tangan yang menutup pintumu, cukup 1 tangannya Tuhan, buka pintu. Tapi saudara perlu sadar, masalah itu bukan beban yang berat. Katakan, masalahku biasa-biasa karena Tuhanku yang luar biasa. Jadi sekali lagi, banyak orang sudah terpuruk hari ini. Bahkan bukan hanya terpuruk, tapi ruk. Terpuruk yang dalam. Karena jatuhnya dalam. Orang kalau konseling sama saya rata-rata bilang gini, Bu, saya ini terjatuhnya dalam. Ibaratnya orang jatuh bukan jatuhnya gini Bu, jatuhnya dalam, makanya saya terpuruknya dalam. Karena sudah masalah saya sudah gawat Bu Eli, kacau balau, porak-poranda. Ada banyak hal yang membuat kita bisa terpuruk. Tapi satu alasan yang membuat kita bangkit, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini beban berat itu bukan masalah loh saudara. Beban berat kita ini mengalahkan dosa ini loh. Keinginan daging seperti khotbah saya, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini yang paling berat. Di antara 3 ini seringkali ini yang kita genggam erat. Kita genggam erat keinginan daging kita ya. Emosi dipertahankan, keinginan daging kita hari ini untuk membalas yang jahat, ini beban berat. Nah hari ini tidak usah takut, kita akan dengar perenungan khotbah singkat padat jelas ya. Kalau kita hari ini direkakan yang jahat, saudara tidak usah takut.
Tuhan itu bilang gini, buat kita yang lagi direkakan jahat oleh pihak ketiga, ya, oleh teman baik, oleh teman kerja, semua difitnah, ndak usah marah. Hari ini pastikan kita semua berkata, Tuhan, rekaan yang jahat di tangan Tuhan, kalau sampai itu menimpa kita, senyatanya itu akan jadi rekaan yang baik. Karena Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Jadi malam ini ndak usah mikir yang buruk ya. Memang kalau direkakan yang jahat seperti saya, diusili sosmednya, marah ya, sakit hati. Tapi Tuhan bilang gini, Eli, ndak usah marah sama orang yang ngerjai kamu, yang usil, yang kelihatan berhasil tipu dayanya. Tapi ingat, di tanganku nanti panah si jahat itu akan aku ubah menjadi rekaan yang baik. Justru ini menjadi panah yang baik buat kamu. Panahnya jahat, tapi aku rubah menjadi sesuatu yang baik. Jadi tidak perlu marah. Seharusnya engkau bersyukur lewat semua yang tidak baik ini. Ini loh kebaikan. Apalagi saudara, di Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita tidak tahu. Kenapa ya Tuhan kok masalahku belum selesai? Kenapa Tuhan pergumulan hidupku kok semakin tambah panas? Saudara yang lagi ngalami masa yang sulit, itu berarti Tuhan berkata malam ini, nak, ndak usah takut, tidur aja, rileks, makan, ndak usah panik, karena nanti suatu hari kamu akan tahu bahwa aku Allah yang turut bekerja di dalam masa-masa burukmu, masa-masa sukarmu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kamu tidak tahu kenapa kok Tuhan izinkan hidup saya makin sulit. Tapi suatu hari kamu akan tahu bahwa aku yang bekerja di masa sulitmu dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada yang salah dengan sesuatu yang buruk ya hari ini. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku mencari, makanya saya ajari doa, ndak usah banyak minta-minta hari ini. Ngucap syukur, Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah berikan buat saya. Nyatanya saudara kena PHK. Dan saudara cuma minta, Tuhan aku cuma minta kehendak-Mu dalam pekerjaanku, dalam usaha baruku. Minta kehendak-Mu dalam rumah tanggaku, dalam keuanganku, dalam anak-anakku. Semua saudara minta. Pasti kehendak Tuhan, tidak usah saudara minta kaya, sukses, anak-anak berhasil, dapat jodoh yang baik. Kira-kira kalau kita minta kehendak Tuhan dalam rumah tangga, anak-anak, jodoh, Tuhan kasih yang terbaik enggak? Jelas. Makanya tidak usah takut. Ya, siapa yang lagi ngalami masa sulit, tidak usah takut. Siapa yang lagi ngalami jalan buntu, 2 Korintus 12 akan digenapi. Justru nak, di saat kamu ngalami jalan buntu, sebentar lagi kamu lihat kuasaku yang sempurna membelah laut. Kamu tidak bisa membelah laut, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak usah takut. Nanti di saat kamu tidak bisa belah laut, kuasaku yang sempurna akan bekerja membelah laut. Ya, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Nah, hari ini 3 hal ini menyertai kita. Orang benar, pakai prinsip. Yuk, apapun terjadi, rekaan jahat orang, Tuhan merekakan baik. Hal yang buruk, Tuhan mengubah jadi kebaikan. Hal di mana engkau tidak sanggup melakukan segala sesuatu, membelah laut, Tuhan yang belah laut. Jadi kita harus punya mental pemenang. Hari ini kemenangan itu bukan akan, tapi kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Sudah ada di tangan kita. Yang lagi direkakan yang jahat, sudah ada rekaan yang baik di tanganmu. Yang lagi ngalami fase buruk, dapur api panas, hari ini kebaikan Tuhan sudah ada di tanganmu. Yang hari ini ngalami jalan buntu, butuh mujizat sejati, kuasa Tuhan yang sempurna sudah ada di tanganmu. Tidak usah takut. Kita harus punya mental pemenang. Jangan bawa backpack kemana-mana. Jangan gendong backpackmu kemana-mana. Kalau dia sudah merekakan yang baik, dia sudah hari ini memberikan kebaikan buat saudara dan saya. Hari ini mujizat itu sudah ada. Mujizat itu hanya selangkah, saudara. Hari ini mujizat itu selangkah buat saudara yang dokter sudah angkat tangan. Saudara sudah angkat tangan. Tuhan, sudah tidak punya apa-apa, Tuhan. Mau gimana untuk hidup? Ludes tabungan, ditipu orang. Mau gimana, Tuhan? Tuhan berkata malam ini, nak, tenang, masih ada aku. Kamu gak bisa belah laut, tapi kamu masih punya Tuhan loh, pembuat mujizat sejati. Jadi gak perlu takut. Ya, hari ini jangan punya mental pecundang. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Kita bukan akan menang, tapi kita adalah pemenang. Karena Tuhan kita sudah menang, jadi kita menang. Tinggal mental kita, backpacknya dilepas. Ya, saudara yang sudah tidak punya apa-apa, masih punya iman kan? Masih punya doa. Masa beriman aja kan tidak bayar kan? Saudara hari ini beriman bayar tidak sama Tuhan? Tuhan, aku percaya hari ini imanku berkata bahwa laut terbelah. Usahaku bangkit kembali. Rumah tanggaku pulih kembali. Laut terbelah kok. Kalau laut terbelah berarti yang tertutup akan terbelah. Tangkap ya, yang tertutup akan terbuka. Hari ini apa yang lagi tertutup? Mungkin itu keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, ya. Hari ini apa yang tertutup? Saya percaya waktu engkau punya iman, kau berkata laut terbelah, maka hari ini semua masalah kita pasti Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Masih punya doa, masih bisa melipat tangan, tidak butuh kekuatan, tidak butuh cara belajar yang baik untuk punya menarik kuasa Tuhan turun. Cukup dengan doa orang benar, besar kuasanya. Makanya hari ini yuk, siapa yang sudah diambang batas kekuatan, mungkin saudara berkata, Bu, saya seperti di ICU, saya sudah tidak bisa apa-apa, Bu. Saya kalau tidak ada yang nolong, saya sudah tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa, di ICU masih ada Tuhan, pembuat mujizat sejati. Hari ini jangan takut, di saat kelemahanmu lah kuasaku sedang bekerja. Di ICU ada kuasa Tuhan yang sempurna sedang bekerja. Kalau itu bekerja, semuanya akan menjadi mujizat. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, kita lihat satu hal. Yuk, ada contoh. Hari ini mungkin keadaan beban hidup saudara sangat begitu berat, ya. Mungkin saya akan melanjutkan nanti. Nah, ini aja dibaca. Bilangan 3
ayat 28. Yuk kita lihat. Ini nanti kalau enggak keburu saya lanjutkan besok ya. Besok kita continue. Kita baca terlebih dahulu peristiwa bangsa Israel waktu melihat bagaimana ya orang besar seperti raksasa. Lihat kita baca. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan elok, enak-enak telah kami lihat di sana. Nah, kita tahu mungkin hari ini kita seperti bangsa Israel. Lihat masalah itu bebannya kayak berat. Yang kita lihat kubunya sangat besar. Keturunan enak yang kuat-kuat, yang seperti raksasa yang kita lihat. Tapi ayat 30. Kemudian Kaleb ya mencoba mententramkan hati bangsa Israel di hadapan Musa. Tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hari ini mungkin kita dengar yang kita lihat ya dari pengintai-pengintai. Musuhnya kuat. Ya mungkin kita dengar. Saya sering dengar gini. Musuhmu ini kuat loh Eli. Musuhmu ini kuat, gagah, kubu pertahanannya kuat. Sementara kamu bisa apa? Tapi hari ini malam ini kita dengar apa yang dikatakan Kaleb. Berkata tidak. Kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Makanya kita ini bukan akan menang, tapi kita sudah menang. Makanya Kaleb itu mentalnya mental pemenang. Sementara pengintai dan bangsa Israel waktu kita lihat, musuhnya berat loh, kubunya kuat. Saudara mungkin punya hutang sudah tidak bisa diselesaikan. Saudara punya masalah rumah tangga kayak benang, orang Jawa bilang kayak benang ruwet. Benang kusut Bu Eli. Ndak tahu caranya gimana kusut. Suami sudah ndak pulang, ndak ada WA, ndak ada kabar. Bu Eli diblok semuanya. Sudahlah, mau diblok dengan berbagai macam cara. Cukup satu kuasa Tuhan yang akan membuka blok itu nanti. Kuasa Tuhan. Makanya Kaleb bilang tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ayo maju, duduki negeri itu, kita pasti akan mengalahkannya. Yuk yang lagi terpuruk, maju tak gentar. Tidak boleh mundur tak gentar. Maju tak gentar. Kalahkan musuh, duduki musuh. Itu yang harus kita terapkan, mental pemenang. Karena kemenangan itu bukan akan, tapi kemenangan itu sudah jadi milik saudara dan saya. Kaleb berkata, maju, duduki. Apa yang jadi hakmu, duduki sudah. Hari ini engkau kehilangan pekerjaan, itu akan kembali. Engkau kehilangan suami, itu hakmu akan kembali. Kehilangan istri, duduki kekuatan musuh. Dan kita pasti akan mengalahkannya. Duduki saudara. Jangan takut. Apa yang hilang dalam rumah tanggamu, yang hilang pekerjaanmu, engkau pasti bisa menjara. Hartamu yang dicuri orang, Tuhan sanggup mengembalikan dengan caranya yang ajaib. Engkau lagi terpuruk, omset penjualanmu turun, dan kau lihat sekelilingmu sulit Tuhan, sulit Tuhan. Hari ini tidak ada kata sulit. Engkau berkata, aku akan maju, aku akan duduki musuh dan aku pasti akan mengalahkannya.
Hari ini pastikan Tuhan yang berperang. Saudara cukup diam saja. Seringkali saya ulang, diamnya orang benar itu cuman beriman, berdoa, berharap. Masa C3 ini tidak bisa saudara lakukan? Tidak punya uang bisa beriman. Orang tidak punya uang bisa beriman tidak? Jelas. Orang beriman bisa Orang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan masih bisa beriman, masih bisa berdoa, masih bisa berharap pekerjaan itu ada yang baru, pekerjaan baru, omset naik, masih bisa berharap rumah tanggamu pulih. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Yang punya kanker masih bisa berharap sembuh karena kuasa bilur Yesus masih bekerja menyembuhkan saudara. Hari ini Allah masih turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kuasanya masih turut bekerja menyempurnakan, membelah laut. Hari ini engkau direkakan yang jahat, kuasa Tuhan masih bekerja merekakan yang baik. Jadi tidak ada yang takut. Bagian kita waktu diam, beriman, berdoa, berharap. Beriman, berdoa, berharap. Saya tiap hari beriman, berdoa, berharap. Orang bilang gini, tidak capek. Oh ya, iblis itu selalu jendulin kepala saya gini. Bukan hanya orang yang ngomong, iblis juga bilang gini, capek deh. Beriman, berdoa, berharap, capek. Mana hasilnya? Hasilnya mana? Buktinya mana? Iblis itu jendulin kepala saya, saudara, tiap hari. Mikir, Reli, otak dipakai. Sudah tidak bisa apa-apa. Kamu berharap apa? Saya langsung bangkit. Hai iblis, aku masih punya Tuhan yang besar. Aku beriman kepada Tuhan, gunung geser. Aku berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang besar bekerja. Aku berharap kepada Tuhan, pengharapanku tidak pernah mengecewakan. Wow, hari ini seringkali waktu iblis jendulin kepala saudara, saudara tangkep. Iya, nasib, habis manis sepadi buang. Oh, sengsaraku, kasihan deh aku. Nah, ini ndak boleh. Ini namanya mental pecundang. Ayo bangun mental pemenang, saudara. Simple, lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia, pengintai berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Mungkin hari ini, malam ini kau teriak, Tuhan, musuhku lebih kuat. Aduh Tuhan, masalahku lebih besar. Aku tidak punya uang, tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar angsuran. Mungkin itu keluh kesah kita. Tuhan, pihak ketiga lebih cantik, lebih seksi, lebih cetar, lebih awet muda. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk. Nah, ada kabar buruk lagi, saudara terima. Aku lihat suamimu lagi pergi jalan-jalan, makan berpelukan. Nah, ini yang bikin kita jadi kita mikirnya berpelukan, Tuhan. Teletubbies. Nah, kita mikir ada kabar buruk lagi. Besok ada debt collector bakal datang, akan menyita ini ABCD. Kita sudah lemah. Kita tidak aktifkan iman, kita tidak berdoa, kita tidak berharap. Sehingga apa? Kemenangan tidak terjadi. Makanya berulang kali saya berkata, kalau kita mau lihat kemenangan, saudara tahu bahwa ketika kita tidak punya mental pemenang, saudara tidak akan rebut kemenangan. Lihat yang dikatakan, lihat ya, apa yang kita lihat, kita tidak dapat maju menyerang. Bangsa itu lebih kuat daripada kita. Itu kabar buruk. Kamu lo bakal bangkrut. Kamu lo bakal masa depanmu suram. Mana mungkin modal cumpon, modal
modal pas-pasan. Kamu bisa apa? Nggak bakal menang lah. Lebih baik ayo pinjol, judol sudah. Lebih baik sudah gugat sudah. Gugat, cari yang baru. Ini kabar buruk, saudara. Tapi satu hal, yuk, ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, sudah buruk ada busuk lagi. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Busuk ini. Lihat ya, memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Busuk. Kita merasa makin kecil. Yang kita hadapi, jujur, orang kalau stres itu selalu membesar-besarkan masalah. Aduh, kamu tahu ya, masalahku ini tinggi, besar. Belum lagi saudara dengar kabar buruk, busuk sudah. Semua jadi satu. Ya, kalau kita dengar buruk, busuk, pikiran kita juga buruk, busuk. Hatimu buruk, busuk. Perkataanmu buruk, busuk loh. Sementara saudara tahu, waktu pikiranmu buruk, busuk, Allah itu tidak akan action. Karena Efesus 3 ayat 20, Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang ada di dalam pikiranmu. Lah kalau buruk busuk yang lakuin iblis. Perkataanmu hidup mati dikuasai lidah. Kalau mulutmu cuman buruk busuk, mungkin enggak kita menang. Yang ada buruk busuk, bangkrut, kalah, terpuruk. Hidup susah, terpuruk, bangkrut. Apalagi hancur, sudah madesu. Kira-kira waktu pikiranmu madesu, perkataanmu susah, buruk, hatimu gundah gulana, ndak punya damai sejahtera, isinya cuman stres, tepok jidat stres. Besok buka cek, ndak ada uang. Besok gimana? Bayar utang gimana? Bayar angsuran gimana? Semua. Saudara tahu, kalau Tuhan itu berkata, nak yuk, yang letih lesu beban berat, yang lagi backpack bawa kemana-mana, kasih ke aku tukar dengan kelegaan. Kalau engkau sudah lega dulu, baru aku action. Kenapa Tuhan bilang kasih kelegaan? Aku akan memberikan kelegaan, bukan jawaban lo ya, bukan bim salah bim. Waktu engkau berdoa abrakadabra, enggak. Tuhan bukan kasih jawaban instan, tapi kasih kelegaan dulu. Kenapa? Supaya backpacknya dilepas. Saudara tangkap, orang kalau ndak lega, saudara ndak akan lihat kemenangan. Saudara ndak akan lihat Tuhan berperang. Tuhan action, Tuhan bekerja. Itu ketika kita harus ngalami kelegaan. Orang lega itu bukan ini nyesek saudara, mau mati saudara ya. Orang lega itu gini, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Catat lagu ini. Ayo catat saudara. Sudah kemenangan. Lihat 33. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari belalang orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Wow.
Hari ini kau lihat dirimu seperti belalang, sementara musuhmu kayak raksasa. Tuhan bilang, it's okay. Mau kamu kayak belalang, kayak semut sekalipun. Bilangan 18 ayat 3. Bilangan 13 sampai saya bingung. Bilangan 13 ayat 28, 30 sampai 32. Bilangan 13 ayat 28 dan 30 sampai 32. Ya, apa saya yang salah? Benar ya. Coba kita cek sekali lagi. Ayatnya sudah saya catat, takutnya yang salah kok. Bu Koni tanya. Bilangan 13 ayat 28. Bener enggak ya? Kalau salah nanti saya ubah. Oh iya, betul ya. Betul sekali ya. Nah, hari ini yuk kita mau seperti semut musuh gajah, belalang musuh raksasa. Mungkin saudara bilang gini, aku ini kayak semut, musuhku kayak gajah. Semut. Ya, mungkin saudara bilang gini, aku kayak belalang, musuhku kayak raksasa. Loh, ini terjadi loh. Pengintai ini berkata, yang kami lihat di sana itu raksasa, orang enak dari raksasa. Yang kami lihat diri kami ini kayak belalang, nekat ta. Nah, bonek ta. Kita ini bonek saudara. Bukan bonek lagi, boim. Ya, modal iman, modal doa, modal pengharapan, boim. Ya, bodoh. Bodohnya bondo doa, saudara. Apalagi bohar, bondo pengharapan, bopeng. Nggak tahu saudara mau singkat apa. Boim, bodoh, bopeng, bohar. Kita ini punya loh mental. Makanya kita mau jadi gajah, kita mau jadi belalang saat ini menghadapi masalah yang besar. Saudara tahu kalau belalang sama semut yang nyertai Tuhan yang besar, saudara pasti bisa menang. Goliat ngelawan Daud yang kecil. Mungkin kita seperti Daud juga. Kita sudah kecil tapi musuh kita Goliat. Siapa yang lagi ngadapi Goliat? Ngadapi raksasa, ngadapi gajah. Bu, gajah bu. Yang kita lihat gajah Bu Eli. Bukan lagi binatang biasa-biasa. Gajah Bu Eli. Hari ini percayalah, punya mental kayak Daud. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak, dan senjata. Tapi aku mendatangi engkau dengan barisan nama Tuhan Allahku. Saudara percaya, saya berkata, saya tidak takut. Saya punya iman sama Tuhan barisan Allah Israel. Saya punya doa saya tertuju kepada Tuhan barisan Allah Israel. Saya punya pengharapan bukan kepada hutang, ya sudah hutang lah, oke. Saya sudah bangkrut, oke. Rumah tangga saya sudah hancur, dirusak pihak ketiga, oke. Memang realitanya hancur, cur, bangkrut, krut, mungkin terpuruk, oke, itu fakta saudara. Tapi sekali lagi, fakta itu bukan nyata loh. Fakta itu bukan yang menentukan hidupmu selama-lamanya. Saudara boleh terpuruk, saudara boleh bangkrut, rumah tanggamu boleh hancur hari ini. Masih ada pengharapan saudara. Masih ada Tuhan. Yang penting Tuhan bilang gini, yuk backpacknya dilepas ya. Ayo. Semua ambil nafas. Yang tadi cuman sekarang ambil nafas panjang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Hari ini kita terima kemenangan. Amin. Tadi lagunya sampai apa lupa. Nah itu ya, tidak boleh. Mental itu iman melihat, tapi iman sekalipun itu mulai dipakai. Doa yang besar kuasanya itu doa yang mengucap syukur dalam segala hal.
Saudara, doa yang jadi kehendakmu itu doa luar biasa. Suka-sukamu Tuhan. Pasti malam ini Tuhan jawab. Suka-sukaku memberkati engkau di tengah bangkrut. Tenang. Suka-sukaku memulihkan rumah tanggamu, suamimu yang tidak pulang, istrimu yang kabur. Suka-sukaku memulihkan anak-anakmu yang sudah berontak, kurang ajar, tidak ingat sama kamu. Suka-sukaku aku akan menyembuhkan kankermu. Terima kesembuhan. Itu kuasa Tuhan. Hari ini doa yang bersyukur, berserah. Doa yang hari ini jadilah kehendakmu. Itu doa yang luar biasa. Pastikan doa yang berserah, bersyukur, jadilah kehendakmu. Itu doa yang punya kuasa yang besar. Yaitu apalagi? Milikilah pengharapan. Iman sekalipun, doa, bersyukur, berserah, berharap. Pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya. Orang kalau putus pengharapan pasti cepat mati. Tapi kalau saudara sambung asa, pengharapan yang sambung asa, bukan putus asa, maka percayalah, lagu itu akan digenapi. Sekalipun, ayo catat yang nanti bisa cari. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ini lagu lama. Kalau saudara tanya saya judulnya pasti saya tidak ingat. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau di sisiku, di pihakku ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Itu benar itu. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nah itu cari lagunya Pak Niko, benar. Ya, saudara percaya hari ini saya sudah selesai khotbah singkat, padat, jelas. Yuk, Tuhan sudah kasih tumpangan. Dan kalau Tuhan pengemudi yang mengemudikan bahterahmu, selamat pasti. Semua pasti selamat sampai tujuan. Keluar lebih dari pemenang. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Badai pasti berlalu. Saudara tidak perlu takut. Malam ini siapa yang lagi beban berat, taruh ya backpacknya. Selama kita tidak melihat kelegaan, Tuhan dari atas cuman gini. Aku nunggu kamu lega, baru aku action. Kalau backpackmu dibawa terus, digendong-gendong terus, tidak akan aku action. Buat apa aku action, kamu tidak percaya kok sama aku. Buat apa aku berperang, kamu tidak percaya kalau aku bisa membelah laut. Loh Tuhan, lah buktinya. Kalau kamu percaya aku yang action berperang, ngapain backpacknya dibawa kemana-mana? Orang itu terlihat loh, backpacknya dibawa kemana-mana. Cirinya apa? Hidupnya takut, khawatir, cemas, depresi. Ini orang yang tidak punya mental pemenang, saudara. Makanya hari ini yuk, siapapun saudara dan saya, sudah malam ini yang beban berat, taruh ya backpacknya. Jangan digendong kemana-mana. Mau taruh backpacknya. Tuhan itu mau kok malam ini berkata, marilah kepadaku. Yang letih lesu beban berat, taruh backpackmu. Aku akan kasih engkau kelegaan. Makanya berapa hari kemarin saya sudah posting. Saya tutup mata, mau tidur, buka mata. Tuhan kasih ayat statement. Bergembiralah karena aku memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya. Tapi orang yang bergembira selalu hari-harinya seperti hari orang berpesta. Yuk, tiap hari tidak boleh resesi. Tiap hari jalan sama Tuhan. Kalau berpesta itu apa? Resepsi. Amsal 15 ayat 15. Mazmur 37 ayat 4. Iya, ayat 4.
Mazmur 37 ayat 4 dan Amsal 15 ayat 15. Orang yang bergembira hari-harinya seperti orang berpesta. Jadi orang pesta itu gimana? Resepsi tiap hari, bukan resesi. Saudara percaya, hari ini backpacknya ditaruh, saudara nyanyi lagunya Pak Niko tadi, ya. Saudara nyanyi, aku percaya sudah. Nggak ada alasan percaya tetapi nggak punya uang, nggak boleh. Itu namanya backpacknya masih dibawa. Kalau percaya titik. Karena kita punya Tuhan yang besar. Itu alasan kita percaya. Yuk, saya lagi ngajak saudara karena tahun ini Tuhan tuh gini, kasih saya peneguhan jelas. Orang yang gak bisa punya mental pemenang, jangan mimpi hidupnya akan menang. Makanya bangun mental, penting saudara. Ini kata kunci saudara. Saya waktu merenungkan firman, Tuhan tuh jelas berbicara. Selama kamu gak pernah ngalami kelegaanku, kamu gak lihat aku bekerja, kamu gak akan lihat aku berperang, kamu gak akan lihat aku memperjuangkan perkaramu. Tuhan tuh 3 loh hari ini. Dia bekerja, dia berjuang, dan dia berperang. Tapi syaratnya mental pemenang. Gak boleh bawa backpack kemana-mana. Gak boleh bawa beban berat itu kemana-mana. Tuhan mau, yuk malam ini kita mau langkah profetik. Di tanganmu ada beban berat hari ini. Mungkin kau menggenggam bertonton beban berat. Orang bilang gini, Bu, kalau pegang tonton kilo emas masih mending ya Bu Eli. Tuhan kalau titipkan berkilo-kilo emas masih mending. Kayaknya Tuhan titipkan saya tahun ini berkilo-kilo beban berat. Jangan anggap remeh. Di balik beban beratmu ada emas yang Tuhan sudah sediakan. Ada berkat. Kesempatan emas ada, masih ada saudara. Selama ada nafas, masih ada kesempatan emas. Masih ada berkat yang Tuhan sediakan. Ini Januari sudah mau habis ya. Kita akan jalan 11 bulan ke depan. Hidup tidak akan tahu. 1 jam, 1 hari, semua bisa berubah. Orang alami bencana yang tadinya ketawa-ketawa seperti saya ke Amerika, ketawa-ketawa di New York, turun pesawat pulang ke Indo hari pertama, sosmed dihack orang, email dikerjai orang, ya sosmed dikerjai orang. Sampai hari ini sedih sih, tapi saya nggak mau jadi itu beban berat. Yang penting Tuhan tidak jauh dari hidup saya. Ya sudahlah, semuanya pasti beres. Ya, kalau berharap kembali saya masih berharap. Saya masih berharap. Ya, tapi itu juga belum tidak jadi beban saya lagi. Saya sudah serahkan sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang penting sampai hari ini saya masih bisa memberkati. Lihat ya, belum lagi suara habis loh. Bener-bener loh. Saya bilang, Tuhan, ternyata berkat awal tahun sosmedku dikerjai orang, suaraku habis lagi ya. Tapi Tuhan luar biasa. Justru Tuhan bilang gini, justru di balik air matamu ada mata air. Di balik masalahmu ada berkat besar. Tidak usah takut. Makin kaget-kaget, nanti berkatnya juga kaget-kaget. Ya, yuk kita hari ini tidak mau lagi yang ada di tangan kanan kirimu, tidak mau lagi beban hutang, beban rumah tangga, beban kanker, tidak mau saudara. Hari ini kita mau lakukan langkah profetik sejak tanggal hari ini. Ya, saudara percaya segala perkara dapat kutanggung. Saudara mulai nyanyi 2 lagunya Pak Niko sama lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Yuk. Hari ini kita mau serah terima beban berat, kasih sama Tuhan. Ya, setelah saudara hari ini kita mau angkat tangan.
Berarti dari beban berat menjadi penyerahan total. Detik ini, tanggal ini, jam ini, catat. Saya punya note, catat bebanmu apa, tulis. Catat lagunya tadi 2, inget ya, lagu Pak Niko judulnya apa, yang bisa bantu kasih sama segala perkara dapat ku tanggung. Ini tadi lagunya siapa itu tadi satunya, saya lupa, yang penyanyi cantik itu tadi ya. Nah catat ya, tanggal ini ditulis ya, ditulis jam ini, hari ini, tanggal ini, Eli Kurniawati sudah menyerahkan beban berat hutang misalnya ya. Siapa hutang? Saya beban beratnya misalnya rumah tangga, anak-anak misalnya ya. Sudah ya, dicatat nanti di note. Saya sudah mulai serah terimakan di dalam tangan Tuhan Yesus. Saya tidak mau lagi bawa backpackku kemana-mana. Backpacknya ndak usah tak gendong-gendong, ndak. Tuhan yang gendong saudara. Bahkan hidupmu itu Tuhan yang gendong. Ayatnya di Yesaya 46. Sampai masa tua putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Berarti sekarang termasuk kita, hidup kita digendong. Kita tidak jalan sendiri. Kelihatannya kita payah, tapi sebenarnya Tuhan berkata, hidupmu itu seharusnya tidak boleh payah. Hidupmu itu seharusnya tidak boleh terpuruk. Yang digendong bukan beban beratmu aja, tapi hidupmu tak gendong sampai masa putih rambutmu. Ini rambut saya sudah mulai putih sedikit saudara. Artinya sampai akhir menutup mata, Tuhan tetap peduli menggendong hidup saudara dan saya. Jadi tidak seharusnya kita terpuruk saudara. Saya percaya ini berkat awal tahun. Karena kita memasuki masa yang tidak main-main. Kalau kita tidak digendong Tuhan, beban kita tidak digendong Tuhan, tidak kuat. Saya jalani 16 tahun proses dapur api. Kalau beban hidup saya tidak digendong Tuhan, hidup saya tidak digendong Tuhan, sudah error. Sudah kena penyakit, mungkin saya sudah wafat saudara. Tapi bersyukur saya digendong Tuhan. Saudara sadar enggak? Hari ini saudara digendong Tuhan tuh. Cik Koni sudah dapat Yesaya 46 ayat 4. Catat ya. Semua ayat-ayat Roma 8 ayat 28. Kejadian 50 ayat 20. Ya 2 Korintus 12 ayat 9. Semua dicatat. Bilangan 13 ayat 28, 30, 32. Jadi waktu saudara mulai beban berat, saudara ambil primbon. Bahwa saudara sudah detik ini, jam ini, tanggal ini. Kita semua sudah serah terima. Bebanmu jadi bebannya Tuhan. Hari ini ya, engkau juga lagi digendong sama Tuhan. Bu, bebannya kita apa? Bebannya kita, makanya tadi saya bilang, beban berat kita ini bukan masalah. Beban berat kita ini dosa. Orang kalau bisa keluar dari lingkaran dosa, itu orang yang luar biasa. Tuhan lagi cari beban kita ini apa? Kerja sama-sama Tuhan. Injak musuh-musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau marah itu musuhnya Tuhan, injeken. Diinjek jadi sabar. Kalau sakit hati itu musuhnya Tuhan, injek. Diinjek jadi apa? Jadi mengampuni, mengasihi. Kalau mulut ini suka maki orang, injek, ini musuhnya Tuhan. Jadi apa Bu Eli? Kalau dikatai anjing, enggak boleh. Anjing enggak boleh. Terus jadi apa Bu Eli? Kalau dikatai anjing, haleluya, puji Tuhan. Amin. Mulut enggak boleh mengeluarkan kutuk. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tangan kita langsung jadi atas ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami satu hati berdoa. Di tangan kami berdua hari ini ada beban berat. Saudara mulai sebut beban berat saudara apa? Mungkin itu keuangan, rumah tangga, anak-anak, sakit penyakit, hutang, semua. Mungkin saudara lagi jual aset. Saudara ngomong beban beratku, jual aset belum laku Tuhan. Jual aset belum laku Tuhan.
Hari ini suamiku belum kembali Tuhan. Utang Tuhan. Hari ini tokoku masih sepi Tuhan. Itu beban beratku. Anak-anakku beban beratku. Istriku beban beratku. Kanker berat beban beratku. Malam ini Tuhan, ada banyak tangan yang lagi menggenggam beban berat. Bahkan backpack di belakang mereka begitu sangat berat. Mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan dengan beban yang sangat berat. 11 bulan ke depan kami tidak mau lagi berjalan 11 bulan dengan beban berat. Pasti kami hancur Tuhan. Tapi kami mau detik ini, waktu ini, kami mengangkat tangan kami. Kami sudah serahkan beban berat kami ke dalam tangan-Mu. Backpack kami, beban-beban kami kasih kepada Tuhan. Dan mulai hari ini kami terima kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah digendong Tuhan. Beban berat kami sudah digendong sama Tuhan. Jadi bebannya Tuhan. Hari ini kami mau injak musuh-musuhnya Tuhan. Kami tidak mau lagi suka marah. Kami tidak mau suka bersungut-sungut. Mulut kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hati kami tidak mau gundah gulana. Kami mau bersukacita senantiasa, bergembira, menikmati resepsi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau beristirahat, kami mau tidur, kami menikmati berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Nah, sementara berdoa saya ingat kata resepsi. Saudara ingat peristiwa di Alkitab, orang miskin Lazarus yang boroen. Itu saudara tahu tiap hari dia kan makan jatuh dari mejanya orang kaya. Nah, orang kaya ini kan berpesta, makan hojek. Tangkep ya. Kalau yang enak-enak orang kaya berpesta, berarti Lazarus berpesta enggak tiap hari. Walaupun jatuh, mungkin jatuhnya fuyung hai, ya jatuhnya sirip ikan hiu. Lah orang kaya kok jatuhnya burung dara, jatuhnya bukan hupe. Kalau orang kaya jatuhnya bukan hupe. Tangkep ya. Saudara, kita akan jalani 11 bulan ke depan. Ingat ya, resepsi. Walaupun engkau posisinya seperti Lazarus, lagi boroen, lagi miskin, ndak bisa apa-apa. Orang miskin tuh ibarat sudah ndak berdaya. Tapi kita tetap jatuh makan dari remah-remah, di mana Tuhan setiap hari akan menjatuhkan remah-remah surga buat saudara dan saya untuk resepsi tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. God bless.